Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten yang berbahagia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, dalam rangka memperkuat pondok pesantren yang berada di Provinsi Banten, mendorong pengelolaan zakat pemerintah Provinsi Banten yang profesional dan akuntabel. Izinkan kami memberikan penjelasan dua usul Raperda tentang fasilitas pondok pesantren dan usulan perubahan mengenai Perda nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat pemerintah Provinsi Banten. Pertama, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Keberadaan undang-undang ini akan semakin memantapkan dan menguatkan dasar hukum, pengakuan keberadaan lembaga pendidikan pesantren, dan bagi pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan pengembangan pesantren sekitar tahun 2015-2016. Pemerintah Provinsi Banten yang didorong Forum Silaturahmi Pondok Pesantren pernah mencoba menggulirkan rancangan peraturan daerah tentang pesantren, mengingat Banten memiliki kekhasan dan keberadaan pesantren menjadi identitas di sebagian wilayah Provinsi Banten. Tercatat jumlah pesantren pada tahun 2015 sebanyak 3.405. Namun Raperda tersebut pupus, kandas di tahap fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Kami kaji secara mendalam. Kedua Raperda ini memiliki kerangka yuridis yang kuat untuk dapat dilaksanakan. Terkait fasilitasi pondok pesantren ada beberapa acuan. Pertama, Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Kedua, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Keempat, Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Kelima, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kerangka yuridis usulan perubahan mengenai Perda nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat pemerintah Provinsi Banten antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kedua, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Keempat, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kelima, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Secara tegas kami sampaikan manfaat dan tujuan dibentuknya Raperda fasilitasi pondok pesantren ini adalah: 1. Memfasilitasi tersusunnya data pondok pesantren yang berada di wilayah Provinsi Banten. Kedua, menaungi tersusunnya program fasilitasi
pemberdayaan dan pengembangan pondok pesantren dalam satu kesatuan rencana kerja pemerintah daerah. Kedua, mensinergikan program fasilitasi, pemberdayaan dan pengembangan pondok pesantren dalam satu kesatuan rencana kerja pemerintah daerah yang bersumber dari pusat maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Keempat, menjaring dan menampung peran serta masyarakat dalam dunia usaha dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap pondok pesantren. Kelima, menumbuhkan komitmen bersama untuk menjadikan pondok pesantren sebagai agen perubahan dan sebagai penggerak ekonomi. Keenam, memiliki peraturan daerah yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian dari hukum nasional. Ketujuh, memberikan landasan hukum dalam melakukan fasilitasi pondok pesantren. Kedelapan, mengakui pondok pesantren sebagai bagian dari yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dengan diaturnya dalam produk hukum daerah. Kesembilan, memasukkan fasilitasi pondok pesantren ke dalam rencana kerja pemerintah daerah. Kesepuluh, melaksanakan fasilitasi kepada pondok pesantren sebagai bagian dari realisasi target rencana kerja pemerintah daerah. Kesebelas, menjadi arahan di wilayah Provinsi Banten dalam mewujudkan keterpaduan program dan fasilitasi pondok pesantren yang berasal dari pusat, masyarakat, dan dunia usaha serta pemerintah daerah kabupaten kota. Selain itu, kami juga sampaikan terkait urgensi yang diambil dalam Raperda tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut. 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena dasar hukum yang digunakan pada perda tersebut sudah banyak yang dicabut dan diganti oleh yang baru, sehingga harus direvisi. Kedua, keberadaan Baznas Provinsi Banten sebagai pengelola zakat di Provinsi Banten memiliki peran vital dan strategis, sehingga perlu dikembangkan, dilindungi, dan diberdayakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Ketiga, agar pengelolaan zakat di Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Demikian penjelasan kami sebagai pengusul rancangan peraturan daerah, fasilitasi pondok pesantren, dan rancangan peraturan daerah perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat pemerintah Provinsi Banten. Demikian bentuk perhatian para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten merupakan sebuah penghargaan dan kami ucapkan terima kasih. Semoga setiap kebijakan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.